Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Hadratul muhtaramin, sahabat-sahabatku, teman-temanku, saudara-saudaraku, sahabat dalam kebaikan, sahabat dalam bergandengan tangan menuju ridhonya Allah, sahabat dalam sama-sama mengharap rahmatnya Allah, yang dengan rahmat Allah tersebut kita sebarkan kembali rahmatnya Allah di setiap sisi kehidupan kita, di setiap jengkal buminya Allah yang kita tempati. Alhamdulillah, kita masuk ke malam ke-10 di bulan Ramadan. Semoga kita masih tetap semangat menjalankan ibadah puasa kita berserta ibadah-ibadah sunnah lainnya. Kita mengkaji kitab Mawaidul Sufuriyah untuk hadis yang ke-10. Bismillahirrahmanirrahim. An Kulayb bin Hazim radhiyallahu ta'ala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ya qumi utlubul jannata bi juhdikum wahrubu minan nari bi juhdikum fa innal jannata la yanamu talibuha wa innan nara la yanamu ariduha wa innal jannati mahbu qatun bil makarih wa innan nari mahbu qatun bil ladzati wasyahawat wala tulhinakum anil akhirah ila akhirih. Diriwayatkan dari Kulayb bin Hazim radhiyallahu anhu, ia berkata, Kulayb mendengar Rasulullah SAW pernah bersabda, ya qumi, hai kaum, hai orang-orang, capailah, raihlah surga dengan jerih payahmu, dan jauhlah neraka dengan jerih payahmu, dengan ketekunanmu. Karena tidaklah tidur siapa yang menuntut atau mencari surga, dan tidaklah istirahat adalah tidur orang yang menjauhi neraka. Sesungguhnya surga itu dikelilingi dengan hal-hal yang tidak menyenangkan, dan neraka dikelilingi dengan kelezatan-kelezatan. Janganlah kalian dilalaikan dari menuntut akhirat. Dari hadis ini kita bisa mengambil pelajaran bahwa semua proses untuk mencapai kebahagiaan, untuk mencapai surganya Allah itu tidaklah mudah. Harus kita berusaha semampu kita, berusaha sekekuatan kita, setiap kemampuan kita untuk bisa mencapai, untuk bisa menempuh jalan menuju surga tersebut. Sedemikian juga kita menjauhi larangan-larangan Allah, yang dalam hal ini kita menjauhi nerakanya Allah, itu juga butuh perjuangan, butuh pengorbanan. Karena apa? Karena semua yang mendekatkan kita kepada surganya Allah itu pasti banyak larangan-larangan, pasti banyak hal-hal yang kurang mengenakan, kurang menyenangkan. Kita berangkat majelis, kita ngaji, kita menebarkan kebaikan, kita melaksanakan perintah-perintah ibadah, itu hal yang terkadang kalau kita baru mulainya itu terkadang kita itu sangat membosankan, sangat melelahkan, sangat tidak mengenakan sama sekali. Berbeda dengan neraka. Neraka itu penuh tipu daya. Jalan menuju ke neraka itu pun dipenuhi dengan kenikmatan-kenikmatan semua, kemaksiatan-kemaksiatan duniawi semua. Tapi bila kita bisa menggapainya,
pahit. Dalam tembang Jawa itu ada lunyu-lunyu penek. Walaupun licin, kita harus mendakinya untuk mengambil belimbing itu dalam falsafah ajaran Jawa. Ada seperti itulah. Kita menuju surga juga sedemikian. Kita menjalankan perintah Allah itu ya sedemikian. Berbeda ketika kita mengikuti bujuk rayu setan. Kita akan diiming-imingi dengan kenikmatan-kenikmatan semua, kesenangan-kesenangan semua. Tapi endingnya yang kita cari. Karena apa? Kalau kita bisa mendekat, walaupun itu pahit, walaupun itu susah, walaupun itu melelahkan, walaupun itu mengorbankan waktu kita, tenaga kita, harta kita untuk mencapai jalan surganya Allah. Tapi nanti endingnya, bila kita bisa melewati atau bisa istiqomah di jalan tersebut, kita akan mendapatkan surga yang tiada banding. Tapi bila kita malah tidak mau menempuh jalan itu dan mengambil jalan lain berupa jalan mengikuti bujuk-bujuk rayu nafsu kita biarkan nafsu kita ikuti semuanya. Kita bermaksiat rasanya asik, kita mengadakan hal-hal yang melanggar perintah Allah itu terkadang mengasihkan. Tapi efeknya kalau kita masih berada di situ dan tidak cepat untuk putar balik menuju jalannya Allah, ya kita nanti di akhirat yang akan dibalas dengan surga neraka yang sangat pedih, yang sangat menyakitkan. Dalam hadis dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW pernah bersabda, suatu saat, ini terjemahnya saja, malaikat atau juru panggil yang bagian memanggil orang-orang di pintu penghuni surga itu, ada yang memanggil, annalakum antahyu wa la tamutun. Sudah tiba waktunya kalian akan hidup dan tidak akan mati selamanya. Tiba waktunya kalian sehat dan tidak akan sakit selamanya. Tiba waktunya kalian menjadi muda dan tidak akan tua selamanya. Dan tiba waktunya kalian bersenang-senang dan tidak bisa sengsara, tidak bisa susah selamanya. Itu adalah gambaran surga. Sementara surga itu kenikmatannya tidak pernah bisa terbayang oleh kita. Seperti dari hadis Abu Hurairah, hadis qudsi, qala Allah Ta'ala atu ibadis sholihin fil jannah ma la ainun ra'at wa la udhun sami'at wa la atara ala qalbin bashar. Di surga itu disediakan bagi hamba-hamba Allah yang soleh segala yang belum pernah dilihat oleh mata, belum pernah didengar oleh telinga, dan belum pernah terlintas dalam pikiran hati mereka. Itu bentuk kenikmatan surga. Maka kita marilah bersama-sama saling mengingatkan, saling bergandengan tangan dengan teman-teman kita, dengan saudara-saudara kita, untuk bersama-sama kita bergandengan tangan menuju jalan menuju surganya Allah bersama-sama. Jangan pernah patah semangat, jangan pernah putus asa untuk sama-sama kita. Makanya kita lebih asik itu berjamaah dengan teman, saling mengingatkan. Karena kalau kita berjamaah ini ada yang saling mengingatkan. Ayo berangkat, ayo kita nebarkan kebaikan, ayo kita bikin acara untuk mencari ilmu misalnya, untuk bikin kajian, atau kita bikin
Dari situ kita bisa bahwa makanya Rasulullah itu senang ya berjamaah dan mensunahkan apapun itu banyak sunnah untuk berjamaah. Karena kalau sendiri terkadang kita kalah dengan nafsu kita. Semoga di Ramadan kali ini kita bisa tetap meningkatkan nilai ibadah kita, nilai ubudiyah kita. Dan ini kita tutupkan kajian untuk Ramadan kali ini di 10 awal ngaji posonan kita via online. Mungkin bisa kita sambung di lain waktu, di lain waktu di Ramadan bulan tahun depan, ataupun untuk kajian-kajian kita tetap nanti setelah Lebaran kita mulai lagi. Semoga bermanfaat semuanya. Apabila ada salah, ada tutur kata yang kurang berkenan, atau cara saya menerangkan membaca kitab ini yang kurang tepat, itu murni kesalahan saya. Kalau ada kebenaran, itu adalah pertolongan dari Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.